Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesuatu amal ibadah yang dilaksanakan di bulan puasa akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Mereka menahan hawa nafsu untuk makan dan minum dikarenakan aku, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Untuk orang yang berpuasa, mereka akan menemukan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa, yang kedua adalah kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Tuhannya. Kemudian ada orang-orang, syarat-syarat orang yang harus berpuasa. Yang pertama Islam. Nah, yang pertama jadi harus Islam. Yang kedua adalah orang yang sudah akil balik. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengalami sakit sehingga tidak mudarat ketika berpuasa. Kemudian yang keempat adalah musafir yang bepergian jarak yang sangat jauh. Kemudian yang kelima adalah orang yang haid dan nifas, perempuan. Jadi sangat disayangkan sekali apabila kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Berpuasa sendiri adalah menahan hawa nafsu dari makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu dari subuh sampai maghrib. Kemudian sayang sekali apabila kita tidak melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya ketika bulan puasa, karena bulan puasa ibadah kita semuanya akan dilipat gandakan. Kemudian bagaimana dengan seorang perempuan yang mengalami haid ataupun yang baru melahirkan sehingga mengalami nifas? Maka mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Haram hukumnya untuk berpuasa, baik berpuasa sunnah ataupun wajib, baik sholat sunnah ataupun wajib, itu diharamkan bagi mereka. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai wanita produktif yang biasanya kita pada normalnya atau pada umumnya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa saja? Yang pertama adalah menimba ilmu. Sesuai dengan hadis, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa madrasatahu tasbih wal bahsu anhu jihad, yang artinya seperti ini: carilah ilmu karena Allah, maka sesungguhnya orang yang mencari ilmu karena Allah itu adalah suatu ketakwaan, dan mencari ilmu itu adalah ibadah, dan menelaahnya itu adalah tasbih, dan mengkajinya adalah jihad. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, kita diperintahkan mencari ilmu dari kecil sampai meninggal. Nah, untuk orang haid dan nifas tidak dipermasalahkan untuk mencari ilmu. Nah, kita mencari ilmu itu hukumnya wajib, jadi diperintahkan untuk mencari ilmu. Kemudian untuk orang haid dan nifas tidak dipermasalahkan dalam keadaan kondisi mencari ilmu. Kemudian maka perbanyak-banyaklah mencari ilmu. Nah, ketika bulan puasa mungkin kita sudah menikah atau bagaimana, kita juga bisa mencari ilmu. Sekarang semuanya serba ada. Kita bisa melihat video-video ulama-ulama besar di YouTube, melihat kajiannya, mendengarkan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berzikir. Allah menyukai orang-orang yang banyak berzikir, apalagi di bulan puasa. Sesuai dengan hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni, aku duduk bersama dengan orang-orang yang mengingatku. Jadi perbanyaklah berzikir, apalagi bagi kita yang sedang haid dan nifas. Jadi perbanyaklah berzikir, banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah dan berzikir. Dan yang ketiga adalah menahan amarah. Seorang perempuan yang sedang haid dan nifas biasanya kita mengalami lonjakan emosional. Jadi emosinya sedang tidak stabil karena memang dipengaruhi dengan hormon yang saat itu tidak stabil, sehingga mengganggu kondisi psikis emosional kita. Nah, ketika kita berpuasa hendaknya kita menjaga amarah. Jadi berpuasa bukan hanya menjaga kita dari makan dan minum, tapi juga dari menahan amarah. Ada sebuah hadis yang disebutkan la taghdab walakal jannah, yang artinya janganlah marah, maka hadiahnya adalah surga.
Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah, seseorang yang kuat bukanlah seseorang yang pandai sekali bergulat, tapi seseorang yang pandai sekali untuk menahan amarahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi memang menahan marah itu adalah sesuatu yang sangat sulit dibanding kita berkelahi. Jadi ketika kita marah, makanya kata Rasulullah, balasannya ketika kita menahan amarah adalah surga. Karena memang menahan amarah adalah luar biasa. Apalagi untuk seorang perempuan yang haid dan nifas. Jadi selain kita bisa melakukan ibadah seperti mencari ilmu, kemudian berzikir, kita juga bisa melakukan ibadah dengan cara menahan amarah. Apalagi ketika haid, apalagi ketika nifas. Kemudian bagaimana ketika kita sulit sekali merasa untuk menahan amarah yang ada pada diri kita, maka perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah untuk menguatkan iman kita dan ihsan kita, sehingga kita bisa lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu dan kita bisa menahan amarah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.